Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mandenisha Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di SMP Negeri 4 Barebo. Adapun pertanyaan pertama yaitu, mengapa siswa harus memiliki sikap empati? Menurut Bapak Ridwan, selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa setiap manusia memang harus memiliki sikap empati. Bukan hanya siswa, karena manusia adalah makhluk sosial. Siswa juga memiliki potensi sosial. Kompetensi sosial yang dimaksud adalah bagaimana siswa itu bisa bergaul dengan temannya, karena hidup di lingkungan orang yang banyak. Oleh karena itu, jika dia mempunyai sikap empati, harus diterapkan pada teman-teman lingkungan sekolahnya, seperti patuh terhadap teman-teman. Karena itu kita harus bekerja sama. Yang kedua, bagaimana membantu siswa dalam menumbuhkan sikap empati. Menurut Bapak Ridwan selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa untuk membantu siswa, maka semua guru itu harus mencantumkan perencanaan dan dalam pembelajaran. Contohnya, setiap guru itu sudah merencanakan di pembelajarannya, yaitu belajar berkelompok atau pembelajaran kooperatif. Pada saat pembelajaran kooperatif, disitulah siswa menerapkan empatinya, bagaimana bisa bekerja sama teman kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sekolah juga sudah memprogramkan bagaimana penerapan dan juga pengimplementasian menerapkan yang namanya upacara sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan semua itu adalah upaya bagaimana menanamkan kepada peserta didik dalam berempati dan banyak hal yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan aspek afektif dalam menumbuhkan sikap empati. Menurut Bapak Ridwan selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa yaitu memprogramkan kegiatan kebiasaan atau budaya sekolah. Salah satu contoh yang diterapkan dalam budaya sekolah dalam hal meningkatkan aspek afektif yaitu karakter atau sikap. Pertama yang dilakukan sekolah adalah pelaksanaan kebiasaan yang namanya apel pagi, sholat duha, sholat duhur berjamaah, program literasi baca Al-Quran. Itu semua dalam menanamkan sikap. Yang ketiga, bagaimana disiplinnya anak-anak dalam proses pembelajaran. Disiplinnya anak-anak datang sekolah saat anak sekolah tepat waktu. Semua itu adalah sikap afektif afektif dalam proses pembelajaran. Juga guru-guru sudah menilai dan ada namanya penilaian karakter bisa dilakukan oleh guru ataupun teman sejawat. Contohnya, guru dalam proses pembelajaran ada asesmen atau instrumen yang sudah dibuat penilaian teman sejawat. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, anak-anak bisa melihat sikap dari temannya pada saat proses pembelajaran. Artinya bahwa guru dalam proses pembelajaran itu bukan hanya aspek pengetahuan atau motorik saja yang dipantau, tetapi aspek afektif itu yang harus diutamakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu bagaimana cara menerapkan sikap kognitif dalam menumbuhkan sikap empati. Menurut Bapak Ridwan selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Barebo mengatakan bahwa aspek kognitif atau pengetahuan penerapannya sikap pembelajaran selalu diukur ketercapaiannya. Jadi guru dalam proses pembelajaran kadang mengukur aspek kognitifnya di awal pembelajaran, namanya prasyarat, kadang juga di proses pembelajaran atau pembelajaran di akhir untuk mengetahui ketuntasan pembelajarannya, ketuntasan daya serap oleh peserta didik, kadang juga melakukan tanya jawab. Itu adalah aspek kognitif. Kadang juga 2 atau 3 kali pertemuan ada namanya ulangan harian untuk mengukur kognitifnya. Jadi ulangan semester. Semua itu dilakukan oleh teman-teman guru secara terencana dan terprogram. Yang kelima yaitu bagaimana cara mengajarkan atau memberikan pemahaman terhadap sikap mengenai sampah apa saja yang dapat diolah.
Menurut Bapak Kamise selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebo mengatakan bahwa mengelola sampah ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sampah juga bisa didaur ulang, bisa menjadi pupuk kompos. Hal itu sudah pernah dilakukan. Kadang juga pemisahan sampah, menyiapkan tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Organik itu bisa didaur ulang menjadi kompos. Itu sudah pernah dilakukan pihak sekolah. Bagaimana mengelola sampah, karena sampah itu kita tidak boleh menganggap sebagai lawan, tapi sebagai teman. Bagaimana memanfaatkannya. Sedangkan sampah anorganik itu sendiri yaitu plastik-plastik yang bisa didaur ulang menjadi perhiasan. Itu semua sudah dilakukan seperti itu. Yang keenam yaitu bagaimana menurut Bapak terhadap pengelolaan sampah model urungan, yang mana sampah dibuang begitu saja tanpa adanya perlakuan lanjutan atau pengelolaan. Menurut Bapak Kamise selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa dibuatlah perencanaan termasuk guru-guru, apalagi nanti kelas 7 itu sudah pakai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu sudah ada yang namanya pembelajaran proyek. Salah satunya bisa kita programkan tergantung lingkungan. Kalau lingkungan sekolah kita itu setiap harinya banyak daun-daun, itu sebaiknya diprogramkan atau diproyek sebagaimana mengelola sampah menjadi pupuk. Yang pertanyaan terakhir yaitu apakah modal tumpukan bagus diterapkan atau tidak? Menurut Bapak Kamise selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebo mengatakan bahwa tidak bagus ditumpukan, karena yang bagus itu memilah yang mana sampah organik dan anorganik dan didaur ulang. Cara tumpukan tersebut sangat tidak bagus, apalagi dibakar.